Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, menyikapi perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, kita buka dengan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 151. Membaca dan mengidentifikasi teks. Smartphone atau telepon pintar adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon. Sementara istilah dapat digunakan secara wajar untuk semua jenis telepon. Smartphone biasanya dipahami sebagai ponsel dan bukan telepon rumah. Selama bertahun-tahun, konsep ponsel pintar terus berkembang sebagai perangkat tangan dan telah menjadi lebih canggih. Ponsel smartphone pada mulanya dirancang oleh IBM pada tahun 1992. Ponsel itu diberi nama Simon yang dibuat di Comdex pada tahun tersebut dan ditawarkan kepada publik pada tahun berikutnya. Beberapa fitur dan manfaat yang bermanfaat yang sampai saat itu hanya telah tersedia pada desktop dan laptop yang termasuk dalam fungsi tersebut. Simon memuat kalkulator, buku catatan sederhana, kemampuan untuk mengirim dan menerima fax, dan komponen email. Dalam waktu singkat, perangkat ini juga disediakan beberapa game bagi pengguna untuk menikmati, serta jam dunia berguna memungkinkan pengguna untuk melihat waktu saat ini di kota-kota besar di seluruh dunia. Sepanjang sisa tahun 1990-an, berbagai jenis perangkat ponsel canggih muncul di pasaran. Layar sentuh mulai menggantikan keysets pada banyak ponsel pintar. Permainan dan fungsi email menjadi lebih canggih seperti model-model baru yang dirilis. Kemampuan speakerphone pada banyak versi smartphone mulai menyaingi kualitas yang ditemukan dengan speakerphone headset. Saat ini fungsi smartphone dengan kaya fitur perangkat komunikasi. Penambahan akses internet adalah inovasi terbaru dalam teknologi smartphone. Pengguna dapat berselancar di internet dengan kemudahan yang sama seperti ketika menggunakan laptop atau komputer desktop. Pada saat yang sama, banyak produsen smartphone telah bekerja untuk meningkatkan kejelasan dan integritas sinyal audio dasar ponsel. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa dengan penambahan semua fitur tambahan, masih mungkin menggunakan smartphone untuk membuat panggilan telepon sederhana dan mengharapkan kualitas suara menjadi jernih dan tajam. Selanjutnya kita akan menuliskan informasi penting dari teks, yaitu halaman 153. Dari paragraf pertama, informasinya yaitu smartphone atau telepon pintar adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon. Informasi penting pada paragraf yang kedua yaitu ponsel smartphone pada mulanya dirancang oleh IBM. Pada tahun 1992, ponsel itu diberi nama Simon yang dibuat di Comdex pada tahun tersebut dan ditawarkan kepada publik pada tahun berikutnya. Informasi pada paragraf ketiga, sepanjang sisa tahun 1990-an berbagai jenis perangkat ponsel canggih muncul di pasaran. Dan paragraf yang keempat, informasi pentingnya yaitu saat ini fungsi smartphone dengan kaya fitur perangkat komunikasi, penambahan akses internet adalah inovasi terbaru dalam teknologi smartphone. Ayo kita menambah wawasan ya. Di sini adalah telepon genggam ya. Telepon seluler generasi pertama ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon seluler pertama kali dikeluarkan pada tahun 1973. Telepon genggam atau telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 0,8 kg. Wah, berat sekali ya. Telepon seluler generasi kedua dikeluarkan pada tahun 1990.
Ukuran telepon seluler lebih kecil dan ringan. Ukuran lebih kecil dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Telepon seluler generasi ketiga ini disebut juga 3G. Teknologi 3G memungkinkan penggunaan internet pada telepon seluler. Telepon seluler generasi keempat yaitu 4G. Keunggulan yang dimiliki teknologi 4G yaitu kecepatan tinggi, kualitas suara baik, dan jangkauan luas. Di sini kalian bisa melihat Bapak Martin Cooper ya, penemu telepon seluler. Selanjutnya kita akan belajar menentukan keliling bangun datar dengan satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku ini pakai korek api ya. Diperhatikan di situ ada gambar yang pertama segitiga. Diperhatikan sisi-sisinya itu jika kalian lihat ada 6 korek api, sisi kanan dan sisi kiri, dan bawah itu ada 4 korek api. Jadi kelilingnya panjang sisi pertama 6 korek api, panjang sisi kedua 6 korek api, dan panjang sisi ketiga 4 korek api. Jika dijumlahkan yaitu 16 korek api. Keliling segitiganya yaitu 16 korek api. Gambar yang kedua, di situ ada gambar belah ketupat. Ada 4 sisi yang sama. Ya, setiap sisinya itu ada 7 batang korek api ya. Jadi panjang sisi pertama sampai keempat itu sama, 7 batang korek api atau 7 korek api. Jika dijumlahkan semuanya menjadi 28 korek api. Jadi keliling belah ketupat itu ada 28 korek api. Oke, lanjut. Ayo mengamati ya, diperhatikan ya. Bukunya halaman 158, membaca dan mengidentifikasi isi teks. Pernahkah kalian berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan komputer? Kalian tentu kagum melihat begitu canggihnya perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini. Perkembangan komputer dan internet sungguh menakjubkan. Pada masa kini banyak komputer yang dilengkapi dengan kamera. Seseorang di luar negeri dapat melakukan percakapan dan langsung bertatap muka dengan orang di dalam negeri. Pernahkah kalian melakukannya? Nah, di sini Melanie mempunyai saudara yang tinggal di Tiongkok. Melanie sering berkomunikasi dengan keluarga pamannya melalui surel atau surat elektronik ya. Video telepon juga sering mereka gunakan untuk melakukan percakapan. Video telepon merupakan program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Dengan teknologi komunikasi, Melanie dan sepupunya dapat berkomunikasi dengan mudah walaupun jaraknya sangat jauh. Sepupu Melanie, yaitu Ime, pernah mengirim surat lewat email. Untuk membuka surat tersebut, komputer kita harus terhubung dengan internet. Email, kependekan dari electronic mail, sangat sering digunakan untuk berkirim surat. Orang lebih senang mengirim surat dengan surel atau surat elektronik atau email dikarenakan lebih cepat sampai. Bahkan hanya dalam hitungan detik sebuah surel dapat diterima langsung setelah dikirim. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjawab bersama-sama. Ayo berlatih halaman 159. Diperhatikan soal yang pertama ya. Ide apakah yang ada pada paragraf pertama? Ya, di sini jawabannya itu pada masa kini banyak komputer yang dilengkapi dengan kamera. Pertanyaan kedua, ide apakah yang ada pada paragraf kedua? Nah, video telepon merupakan program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Ketiga, ide apakah yang ada pada paragraf ketiga? Email sangat sering digunakan untuk berkirim surat. Dan keempat, siapa yang mengirim email? Ime, sepupu Melanie. 5. Bagian-bagian apa saja yang ada pada email? Ada address, yaitu alamat email, inbox, kotak masuk email, draft, tempat untuk memuat email yang belum dikirim, dan outbox, yaitu email yang keluar. Selanjutnya nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan video telepon? Video telepon adalah program komunikasi gratis untuk melakukan percakapan dengan langsung bertatap muka. Dan nomor 7, apa alasan orang lebih suka mengirim surat email melalui email lebih cepat sampai? Oke, lanjut ya. Di sini ayo mengamati menggunakan media sosial. Melanie sedang belajar di sekolah. Melanie belajar menggunakan komputer sekolah. Setiap hari Sabtu, Melanie mendapat pelajaran komputer.
Pak Ardi adalah guru komputer Melani. Selain mengajarkan cara menggunakan program komputer, beliau juga mengajarkan berinternet sehat. Beliau sering membahas etika dalam bermedia sosial. Tahukah kamu tentang media sosial? Iya, media sosial adalah media di dalam jaringan internet untuk berbagi informasi, berdiskusi, berbincang, dan lain-lain. Ada banyak media sosial ya. Ada Facebook, Twitter, dan lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengukur bangun datar dengan satuan baku. Masih ingatkah kalian tentang menghitung keliling dengan satuan tak baku? Kalian menghitung dengan benda-benda seperti korek api. Sekarang bayangkan ada 4 buah lidi sama panjang disusun menjadi sebuah persegi. Setelah diukur dengan penggaris, panjang masing-masing lidi adalah 6 cm. Ya, sentimeter atau cm merupakan salah satu ukuran baku. Untuk menentukan keliling persegi itu, kamu dapat menambahkan panjang semua lidi tersebut sehingga diperoleh keliling persegi sama dengan 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm sama dengan 4 kali 6 cm yaitu 24 cm ya. Jadi kalau kita menghitung keliling itu kita menjumlahkan semua sisi-sisinya. Dan yang terakhir tugas kalian yaitu ayo berlatih halaman 162. Di situ kalian suruh mengukur keliling bangun-bangun yang ada pada halaman tersebut. Oke, alhamdulillah Ananda Solih dan Solihah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa ngajinya, murojaah, sholat 5 waktu, dan belajar dengan giat. Tak lupa jaga kesehatan ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian, semangat kalian dalam memperhatikan video ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.